Istri Sambo juga ajukan keberatan, klaim Yosua lakukan kekerasan seksual. Karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menelpon saksi Arif Rahman Arifin dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga, jangan kemana-mana atau tersebar. Kalau disebut ada peristiwa pelecehan, maka bicara tentang kapan, ya, kapan waktunya, tanggal berapa, hari apa, jam berapa, siang atau malam, pagi atau sore. Kalau tak bisa dijelaskan itu hoax. Yang jelas mereka mengatakan ada pelecehan atau pemerkosaan itu adalah tanggal 8 Juli 2022 di Duren 3. Tapi ketika berhasil saya patahkan dengan cara mengatakan periksa CCTV disambar petir, periksa DVR hilang, periksa operator, periksa CDR telepon. Kemudian dia bilang tidak mungkin ada pemerkosaan di samping suaminya. Oh, suaminya kan pergi PCR. Oke. Kalau begitu periksa operator, apakah suaminya pergi PCR? Periksa peduli lindungi. Bukan begitu ya? Periksa orang yang melakukan PCR itu. Karena PCR itu gratis kok di Mabes Polri, kenapa dia harus pergi? Kemudian periksa CCTV di tempat dia PCR, ternyata bullshit semua. Jadi oleh karena itu semua kata-kata atau fakta-fakta yang saya ucapkan sejak bulan Juli semua sudah terangkum di dalam surat dakwah. Malu karena itu aib. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, saksi Arif Rahman Arifin menghubungi saksi Cuk Putranto untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan, dan saksi Arif Rahman Arifin juga menghubungi saksi Rifaizal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 WIB, saksi Arif Rahman Arifin tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samuel bersama tim penyidik di ruang rapat Kasat Reskrim. Tidak berapa kemudian saksi Cuk Putranto datang. Lalu saksi Arif Rahman Arifin menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa Ferdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri Cenrawati tidak tersebar kemana-mana. Istri Ferdi Sambo, Putri Cenrawati, juga mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Putri mengaku dia dilecehkan oleh Yosua bahwa dengan pengesampingan fakta yang krusial oleh jaksa penuntut umum dalam surat terdakwa tersebut dapat mengaburkan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan Nofriansah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Putri Cenrawati yang terjadi di Magelang. Padahal peristiwa kekerasan seksual tersebut terkonfirmasi, ujar tim pengacara Putri Cenrawati dalam sidang di PN Jaksal Senin 17 Oktober 2022. Dalam nota keberatan, pihak Putri Cenrawati juga memamerkan sebuah kronologi pelecehan versi Putri. Pengacara Putri mengklaim tanda-tanda pelecehan sudah dilakukan Yosua saat di Magelang pada 4 Juli 2022. Kala itu Yosua hendak membopong Putri yang sedang beristirahat di sofa sambil menonton TV. Saat itu Putri menolak Yosua. Terdakwa Putri Cenrawati saat itu sedang sakit kepala dan tidak enak badan. Tiba-tiba Nofriansah Yosua Huta Barat masuk membopong terdakwa Putri Cenrawati yang sedang selonjoran di sofa sambil menonton TV ke kamar di lantai 2. Namun niat dan Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut ditepis oleh terdakwa Putri Cenrawati, ujar tim pengacara Putri. Selain itu ada kejadian yang diklaim sebagai pelecehan seksual terhadap Putri pada 7 Juli 2022 di rumah Magelang pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kejadian itu diklaim saat Putri Cenrawati sedang tidur usai mengantarkan anaknya yang ada di sekolah. Tim pengacara mengatakan saat Putri tidur di kamar di lantai 2 rumah, Putri mendengar pintu kaca kamar miliknya terbuka dan mendapati Nofriansah Yosua Huta Barat telah berada di dalam kamar. Tanpa mengucapkan kata apapun, Nofriansah Yosua Huta Barat membuka secara paksa pakaian yang dikenakan oleh Putri dan melakukan kekerasan seksual terhadap terdakwa, bahwa dikarenakan keadaan terdakwa Putri Cenrawati yang sedang sakit kepala dan tidak enak badan serta kedua tangannya dipegang oleh Nofriansah Yosua Huta Barat. Terdakwa secara tidak berdaya hanya dapat menangis ketakutan dan dengan tenaga lemah berusaha memberontak, ucap pengacara Putri.
bahwa tiba-tiba terdengar seorang yang hendak naik ke lantai 2. Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan memakai pakaian terdakwa Putri Cendrawati yang sebelumnya dilepas secara paksa oleh Nofriansah Yosua Huta Barat.